Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi induksi elektromagnetik. Kali ini kita akan pelajari tentang transformator, ya. Transformator. Transformator seringkali disebut juga dengan trafo, ya. Disingkat dengan trafo. Transformator atau trafo itu adalah suatu komponen listrik atau alat listrik, ya. Di sini adalah untuk menurunkan atau menaikkan tegangan arus bolak-balik. Bolak-balik. Nah, jadi di sini merupakan salah satu aplikasi dari gaya gerak listrik atau GGL induksi elektromagnetik. Jadi aplikasinya. Pada konsepnya, trafo ini terdiri dari suatu inti besi, ya, lempengan ini, lempengan besi, ada beberapa lapis, ya. Ada beberapa lapis. Ini untuk menguatkan perubahan flux magnetiknya. Jadi di sini ada lilitan, kita sebut sebagai kumparan primer di sini. Ini ada lilitannya. Kemudian juga dikasih lilitan di sini. Pada kumparan sekunder. Oke. Pada konsepnya di sini sebenarnya adalah rapat, ya. Ini hanya untuk menggambarkan saja. Nah, ketika ya di sini kan ada beberapa lilitan, ya. Lempengan gitu, ya. Tadi sini kan beberapa lempengan. Nah, ketika di sini diberi sumber arus bolak-balik. Oke. Kita tahu sumber arus bolak-balik di sini saya sebut sebagai AC. AC di sini adalah sebutannya alternating current, ya. Bukan air conditioner, bukan. Alternating current di sini artinya arus bolak-balik. Kita tahu bahwa arus bolak-balik itu artinya arah arusnya itu tidak searah hanya seperti ini. Dia bolak-balik. Jadi di sini kemudian berbalik lagi yang lewat sini atau masuk lagi sini. Jadi bolak-balik. Jadi tidak satu arah. Nah, frekuensinya ini, perubahannya ini itu kalau dari listrik PLN itu sekitar 50 kali dalam 1 detik perubahannya. Itu artinya 50 Hz. Jadi misalkan awalnya dari sini masuk, keluar sini, ya. Kemudian berubah lagi, masuknya dari sini, keluar sini. Nah, itu perubahannya itu 50 kali dalam 1 detik. Itu kalau dari listrik PLN di Indonesia, ya, rata-rata seperti itu. Nah, ketika terjadi perubahan arus, tentunya menjadi perubahan kutub sini juga. Ini kan kalau ada suatu kumparan atau lempengan besi ini dililitkan, itu kan menjadi magnet, ya, menjadi magnet, ya. Kita sudah belajar tentang cara pembuatan magnet, ya, waktu di SMP. Itu salah satunya adalah ada besi dililitkan dengan kawat dialiri arus, maka menjadi magnet. Nah, karena ini arus bolak-balik, maka kutub magnetnya berubah-ubah, ya. Kalau ketika masuk dari sini, keluar dari sini, ya, seperti itu, maka ini jadi kutub utara, ini kutub selatan. Memakai kaidah tangan kanan gitu, ya.
Kalau arusnya masuk dari sini, seperti ini, utara, selatan. Ketika berubah lagi. Di sini yang selatan, di sini utara. Maka terjadi perubahan medan magnet. Nah, kalau perubahan medan magnet, itu ya, kalau saya buat di sini pada video sebelumnya, GGL itu kan minus N D flux magnet per dt. Ya, seperti itu. Jadi, ketika ini flux magnetnya, ya, flux magnetnya itu kan B, ya, kalau untuk flux magnet, itu B kali A. Sehingga kalau di sini D, ini B kali A, gitu ya, per dt. Maka kalau ada perubahan medan magnetnya, kalau misalkan ini A-nya ada tetap, ya, luas kumparannya tetap, maka jadinya perubahan medan magnetnya per dt. Nah, karena ada perubahan medan magnetnya, maka otomatis akan ada induksi di sini. Karena ini ikut juga. Karena ini menyatu kan. Jadi kalau ini perubahannya, ini juga berubah. Tadinya utara, ini selatan. Tadinya selatan, ini utara. Maka ini juga akan timbul, kita sebut dengan GGL induksi di sini. Kalau ini GGL dari sumbernya. Ini kita sebut sebagai GGL induksi. Jadi, kawat ini nggak nyambung, tetapi muncul GGL induksi. Oke ya? Nah, ini salah satu untuk aplikasinya pada transformator. Nah, sekarang kita buat perbandingan antara lilitan sekunder dan primer ya. Tapi saya jelaskan dulu, saya ingatkan dulu. Ini adalah sebutannya flux magnet. Oke. Kemudian untuk B-nya adalah kuat medan magnetnya. Kuat medan magnet. Dan A di sini adalah luas penampang kumparannya. Di sini luas kumparan itu yang di sini ya. Maksudnya penampang dari lilitannya gitu ya. Dan selalu tetap kan, nggak berubah. Jadi yang berubah adalah medan magnetnya. Ini luas penampang kumparan meter persegi. Medan magnetnya adalah Tesla. Flux magnetnya adalah satuannya Weber. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita bandingkan, yaitu kalau di sini sebagai tegangannya adalah sebagai A primer, V primer, ini yang dihasilkan misalnya Vs. Ya, sekarang coba kita lanjutkan di sini. Kalau GGL ini saya simbolkan sebagai V, kan sama karena satuan GGL adalah volt. Jadi kalau saya ini jadi V, bisa saya tuliskan ya. Jadi V primernya ini itu adalah minus N gitu ya, banyaknya lilitan. Lilitannya lilitan primer. Betul ya? Kemudian di sini adalah D flux magnet ya per dt-nya. Begitu juga dengan Vs. Vs itu juga minus lilitan dari sekunder ya. Jadi di sini Vs adalah lilitan dari sekunder, banyaknya lilitan sekunder, D flux magnet per dt. D flux magnet per dt kan sama. Ini sama sini sama. Kenapa sama? Karena inti besinya sama, ya. Ini inti besi nih. Jadi perubahan yang di sini akan sama dengan perubahan flux di sini. Sama. Maka bisa saya tuliskan kalau sama, maka bisa saya tuliskan artinya V primer banding V sekunder, gitu ya, perbandingan. Maka sama saja N primer per N sekunder. Nah, ini adalah perbandingan pada trafo, di mana Vp di sini adalah kita sebut sebagai tegangan kumparan primer. Kita singkat saja jadi tegangan primer. Tentunya satuannya volt. Vs kita sebut sebagai tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder. Jadi tegangan sekunder saja kita singkat. Kemudian Np di sini adalah banyaknya lilitan kumparan
primer dan N sekunder itu adalah banyaknya lilitan kumparan sekunder. Ya, ini adalah perbandingan antara tegangan dan banyaknya lilitan pada trafo. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan arusnya? Arusnya kan otomatis ada arus yang mengalir di sini ya. Nah, arus yang mengalir. Kita tahu bahwa untuk bisa kita tuliskan trafo ideal ya, trafo ideal di sini. Ya. Tentunya daya dari primernya ya, itu sama dengan daya sekunder. Ya. Di sini tentunya ada daya yang dihasilkan, ya, daya primer sama dengan daya sekunder. Artinya trafo ideal itu dianggap tidak ada daya yang hilang selama trafo ini bekerja. Ideal. Nah, ideal itu tidak ada dalam kenyataan. Itu hanya dalam teori. Karena kenyataannya selalu pasti ada daya yang hilang. Karena kenapa? Ketika arus mengalir itu menjadi panas di sini. Sedikit, walaupun sedikit, itu tetap ada yang hilang. Jadi tidak mungkin sama daya sekundernya atau sama dengan primer, itu tidak mungkin dalam kenyataan sehari-hari. Ini hanya dalam teori ya. Jadi bisa saya tuliskan daya itu adalah P. P primer, P sekunder. Kita tahu bahwa untuk daya itu kan V kali I. Jadi bisa saya tuliskan, maka di sini tegangan primer ya dikalikan I primer sama dengan tegangan sekunder kali I sekunder. Di sini berarti perbandingannya bisa kita tuliskan, yaitu V primer per V sekunder sama dengan, ya nggak? Akan sama dengan I sekunder per I primer. Nah, ini adalah perbandingan antara tegangan dan sekunder. Maka kalau kita gabung, bisa kita dapatkan satu perbandingan yang baru, yaitu untuk V P per Vs sama dengan ya NP per Ns sama dengan, ingat untuk primer V primer per Vs ini adalah IS per IP. Nah, ini adalah perbandingan secara lengkap antara tegangan, banyaknya lilitan, dan kuat arus. Di sini saya tuliskan I-nya adalah kuat arusnya, satuannya ampere. Tentunya kalau IS kuat arus pada kumparan sekunder, IP-nya kuat arus pada kumparan primer. Seperti itu, Sobat Edson. Oke, Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi induksi elektromagnetik. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!